Makan bawang merah sebelum tidur, maka ia akan melihat malaikat lewat jendela rumahnya setiap malam. Di sebuah majelis kecil di pinggir pasar Kufah, Abu Nawas duduk sambil memutar biji tasbihnya. Para pedagang baru saja menutup lapak, dan beberapa orang duduk mengelilinginya untuk bertanya tentang berbagai hal, seperti biasa, dari perkara fikih sampai masalah remeh-temeh yang sebenarnya bisa dijawab sendiri. Sore itu, seorang lelaki tinggi dengan sorban besar datang sambil membawa gulungan kertas. Wajahnya penuh keyakinan, seolah ia baru menemukan hikmah besar dunia. Aku membawa hadits yang belum pernah kalian dengar, serunya lantang, membuat beberapa orang menoleh. Hadits baru. Abu Nawas mengangkat alis. Hadits itu bukan kurma yang bisa dipetik setiap musim. Lelaki itu duduk tepat di depan Abu Nawas, membuka gulungan itu, lalu membacanya dengan suara berat. Barang siapa makan bawang merah sebelum tidur, maka ia akan melihat malaikat lewat jendela rumahnya setiap malam. Orang-orang menahan tawa. Bukan karena lucu, tapi karena bingung. Bahkan penjual bawang di pasar tidak pernah mempromosikan dagangannya selebay itu. Abu Nawas diam beberapa detik, lalu bertanya pelan, siapa periwayatnya? Lelaki itu berkedip, aku mendengarnya dari guru-guruku. Tidak penting siapa periwayatnya, yang penting faedahnya besar. Abu Nawas tersenyum tipis. Justru periwayat itu seperti timbangan, kalau tidak jelas, maka barangnya diragukan. Ia lalu mengambil sebutir bawang dari kantong pedagang di sebelahnya, mengupasnya, dan mengangkatnya tinggi. Ini bawang. Semua orang di sini tahu bawang. Aromanya kuat. Efeknya ilmiah, kalau dimakan malam hari, besok pagi mulut akan berbau seperti tungku dapur. Itu fakta. Orang-orang tertawa. Abu Nawas melanjutkan dengan suara tenang, kalau memang bawang bisa membuat orang melihat malaikat lewat jendela, pasti pasar bawang sudah lebih ramai daripada pasar emas. Bahkan mungkin istana khalifah penuh petani bawang yang menjadi pembuka tabir gaib. Beberapa orang mengangguk. Logikanya masuk. Lelaki itu mulai gelisah, tapi masih berusaha menguatkan diri. Baiklah. Kalau begitu aku bacakan hadits lain, serunya, cepat-cepat membuka gulungan berikutnya. Siapa yang berjalan mundur 7 langkah setelah maghrib, maka rezekinya akan dikejar oleh bumi. Kali ini, bukan hanya Abu Nawas yang mengangkat alis. Bahkan seekor kucing yang lewat pun berhenti seolah ikut mempertanyakan. Abu Nawas bertanya lagi, periwayatnya siapa? Rahasi. Kalau dirahasiakan, artinya tidak bisa diuji. Sesuatu yang tidak bisa diuji tidak bisa diterima. Abu Nawas berdiri dan mempraktikkan berjalan mundur 3 langkah. Saya berjalan mundur. Apa yang berubah? Tidak ada. Kalau saya berjalan mundur 7 langkah, yang berubah hanya risiko saya menabrak pohon. Itu bukan rezeki mengejar, itu musibah menyambut. Semua orang meledak tertawa. Namun Abu Nawas belum selesai. Ia menunduk, menatap mata lelaki itu dengan lembut tapi tegas. Agama ini bukan permainan. Hadits itu amanah ilmu, bukan cerita untuk menakutkan atau memukau orang awam. Nabi tidak mengajarkan hal yang bertentangan dengan akal sehat, tidak pula mengajak orang melakukan tindakan yang tidak memberi manfaat nyata. Ia kemudian menunjuk gulungan-gulungan yang dibawa lelaki itu. Kalau engkau benar membawa sesuatu dari Nabi, maka pasti ada periwayatnya yang jelas, sanadnya yang bersambung, dan matanya yang tidak bertentangan dengan logika, sains, atau nilai rahmat. Lelaki itu menunduk. Tapi bagaimana orang awam membedakan hadits palsu dan asli? Abu Nawas menoleh kepada kerumunan. Pertama, lihat sanadnya. Ilmu ini seperti rantai, kalau satu patah, seluruhnya jatuh. Kedua, lihat isinya. Bila bertentangan dengan akal sehat, ilmu pengetahuan, atau Quran, maka tinggalkan. Ketiga, lihat tujuannya. Bila hanya memancing ketakutan, keuntungan pribadi, atau memaksa orang melakukan hal yang tak bermanfaat, maka itu pasti bukan ajaran Nabi. Ia mengambil kembali biji tasbihnya dan berkata pelan, agama ini diturunkan untuk membuat manusia lebih baik, bukan lebih bingung. Lelaki itu terdiam lama. Lalu, tanpa berkata apa-apa, ia menggulung semua kertasnya dan bangkit pergi. Orang-orang masih menahan tawa, tapi Abu Nawas mengangkat tangan memberi isyarat agar mereka berhenti. Jangan ditertawakan. Banyak orang membawa hadits palsu bukan karena jahat, tapi karena tidak belajar. Yang perlu kita lakukan adalah menjaga ilmu, bukan mengejek mereka. Sore mulai gelap. Para pedagang merapikan barang, dan langit Kufah memerah. Seseorang bertanya, Abu Nawas, bagaimana kalau ada orang datang membawa hadits aneh lagi? Abu Nawas tersenyum. Bawakan saja 2 hal, akal sehat dan rasa ingin tahu. 2 itu cukup untuk memisahkan cahaya dari asap. Lelaki pembawa gulungan itu belum hilang 5 langkah dari majelis ketika seorang pemuda lain tiba-tiba datang tergesa-gesa. Nafasnya tengah, tangannya memegang sebuah kertas lusuh, seakan membawa kabar gawat. Abu Nawas. Aku menemukan hadits penting ini di warung kopi dekat pasar. Orang-orang langsung saling memandang. Abu Nawas memijit pelipisnya pelan. Pemuda itu membaca lantang. Barang siapa minum kopi sebelum subuh, niscaya ia akan lebih dicintai jin daripada manusia. Sebagian jamaah langsung menahan tawa. Yang punya warung kopi ikut memandang penuh harap, jangan sampai jualannya dikaitkan dengan jin. Abu Nawas mengulurkan tangan. Boleh lihat kertasnya. Pemuda itu menyerahkan. Kertas itu kusam, tidak ada nama periwayat, tidak ada tanggal, bahkan tinta tulisannya seperti tinta pedagang yang biasa mencatat utang kopi.
Abu Nawas mengamati sejenak, lalu menunjuk bagian sisinya. Ini tulisan orang yang tergesa-gesa. Lihat, huruf ya-nya tidak selesai. Dan kalimat terakhir ini, apakah ini bukan harga kopi yang ditulis miring? Pemuda itu menganga. Benar saja, di sudut bawah tertulis, utang, 3 dirham. Penjual kopi langsung menyela, itu catatan saya. Saya tulis di kertas bekas karena kehabisan nota. Siapa yang mencabutnya? Pemuda itu memerah. Aku kira itu bagian dari hadits. Abu Nawas menepuk bahunya. Begitulah, bila orang tidak memeriksa sumber, utang kopi bisa berubah menjadi wahyu. Kerumunan tertawa begitu keras sampai seekor keledai yang lewat pun memandang heran. Pemuda itu dengan polos bertanya, tapi bukankah mungkin hadits itu benar? Abu Nawas memegang gelas kopi yang baru saja dibelikan oleh penjual tadi. Ia menghirup aromanya, lalu berkata perlahan. Kopi ini terbuat dari biji yang ditanam manusia, dipanggang manusia, diseduh manusia. Tidak mungkin minuman yang ditemukan ratusan tahun setelah Nabi lahir tiba-tiba menjadi sebab dicintai jin. Itu tidak sesuai sejarah, tidak sesuai logika, tidak sesuai ilmu. Ia lalu melanjutkan, hadits yang benar tidak mungkin berbicara tentang hal yang belum ada di masa Nabi. Sama seperti tidak mungkin Nabi membahas harga sandal buatan Baghdad, karena Baghdad belum berfungsi sebagai pusat produksi sandal pada masa beliau. Orang-orang mengangguk, sebagian baru menyadari betapa sering mereka mendengar kalimat aneh tapi menerimanya begitu saja. Pemuda itu masih tampak penasaran. Bagaimana kalau hadits palsu itu terdengar sangat meyakinkan? Abu Nawas membungkuk sedikit, mengambil sepotong batu kecil di tanah, lalu berkata, kalau aku bilang, siapa yang meletakkan batu ini di atas kepala, maka pahala puasanya berlipat. Apakah engkau percaya? Tentu tidak. Kenapa? Karena tidak ada hubungan antara batu dan pahala. Begitulah cara berpikir. Tidak semua hal yang terdengar religius itu benar. Kebenaran selalu punya hubungan yang jelas antara sebab dan akibat. Tiba-tiba seorang pria tua yang sejak tadi dia mengangkat tangan. Aku punya pertanyaan terakhir, Abu Nawas. Bagaimana kita menyikapi orang-orang yang terlalu mudah percaya pada hadits palsu? Abu Nawas menatap kerumunan satu persatu, lalu menjawab dengan suara yang membuat semua hening. Manusia mudah percaya ketika mereka ingin sesuatu terdengar suci, meski tidak masuk akal. Yang perlu kita lakukan bukan menertawakan kebodohan mereka, tetapi mengajari mereka membedakan antara cahaya ilmu dan kilau palsu yang menipu. Ia mengangkat cangkir kopi dan menambahkan. Ilmu itu seperti minuman panas ini, harus perlahan, harus hati-hati, dan harus jelas sumbernya. Kalau tidak, lidah bisa terbakar dan pikiran ikut gosong. Orang-orang tertawa, tapi mereka mengerti maksudnya. Sebelum majelis bubar, penjual kopi mendekat dan berbisik, Abu Nawas, kalau begitu, apakah kopi boleh diminum kapan saja? Abu Nawas tertawa kecil. Boleh. Yang haram hanyalah meminum kebohongan, bukan kopi. Dan sore itu, di tengah pasar Kufah yang riang, orang-orang belajar lebih banyak tentang hadits palsu, bukan dengan teori tebal, tetapi dengan logika sederhana yang mengalir seperti aroma kopi panas. Belum sempat orang-orang beranjak dari majelis, seorang pria muda berjanggut tipis tiba-tiba menyodorkan sebuah buku tebal ke hadapan Abu Nawas. Sampulnya lusuh, beberapa halamannya copot, dan jelas bukan kitab asli, melainkan kumpulan catatan yang disalin entah dari mana. Abu Nawas, di buku ini ada hadits yang sangat dahsyat, katanya penuh keyakinan. Kalau ini benar, umat akan mendapat manfaat besar. Abu Nawas menatap buku itu lekat-lekat. Apa isinya? Pria itu membalik halaman dan membaca dengan penuh dramatis. Barang siapa membaca satu huruf sambil memejamkan mata dan memutar badan 3 kali, maka seluruh dosanya gugur seperti daun kering tertiup angin. Kerumunan langsung bergemuruh. Bukan kagum, tapi bingung. Ada yang mematung, ada yang spontan mencoba memutar badan 1 kali lalu berhenti karena malu. Abu Nawas mengusap jenggotnya pelan. Siapa yang meriwayatkan ini? Banyak, jawab pria itu cepat. Aku tidak hafal namanya, tapi banyak. Abu Nawas menutup buku itu dengan lembut. Banyak itu tidak sama dengan valid. Lalat pun banyak, tapi tidak semuanya membawa manfaat. Pria itu tersinggung. Tapi apa salahnya kalau sesuatu membuat orang semangat beribadah? Abu Nawas menatap matanya langsung. Semangat itu baik. Tapi salah bila dibangun di atas kebohongan. Orang yang beribadah karena tertipu bukan mendapat pahala, tapi mendapat beban. Karena ia meyakini sesuatu yang tidak diajarkan Nabi. Ia lalu berdiri, merentangkan tangan seolah memberi ruang pada semua yang hadir. Perhatikan, katanya. Ia memejamkan mata, memutar badan 1 kali, lalu bertanya, apakah aku sekarang menjadi suci? Kerumunan tertawa. Tentu saja tidak. Kalau begitu, bagaimana mungkin Nabi yang penuh kemuliaan mengajarkan sesuatu yang bisa dilakukan anak kecil sambil bermain namun diganjar penghapusan dosa besar? Pria muda itu mulai goyah. Tapi mungkin saja ini hikmah tersembunyi. Tidak, jawab Abu Nawas datar. Yang tersembunyi itu biasanya kebenaran yang rumit, bukan gerakan aneh yang tak punya manfaat dunia maupun akhirat. Untuk memperjelas, Abu Nawas mengambil sebuah kendi air kecil. Ia mengangkatnya tinggi. Kebersihan dalam agama selalu jelas hubungannya, wudhu membersihkan tubuh, mandi menghilangkan hadas, sedekah membersihkan harta. Semua punya sebab yang masuk akal dan terlihat hasilnya. Ia lalu menaruh kendi itu kembali.
Lalu bagaimana memutar badan menyucikan jiwa? Justru yang berputar itu pikiran. Kerumunan meledak lagi dalam tawa. Pria itu perlahan menurunkan buku lusuhnya. Lalu bagaimana cara memastikan hadits itu benar? Abu Nawas menjawab tanpa ragu. Ilmu sanad untuk memeriksa siapa yang meriwayatkan. Ilmu matan untuk memeriksa isi hadisnya. Dan akal yang jernih untuk memastikan tidak bertentangan dengan realita. Ia menunjuk kerumunan. Kalau kalian baca sesuatu yang membuat kalian ingin tertawa, terjungkal, atau memutar badan 3 kali, berhentilah sejenak. Tanyakan, apakah ini ada manfaat? Apakah ini sejalan dengan akal sehat? Apakah ini sesuai dengan kemuliaan Rasul? Pria muda itu terdiam cukup lama. Lalu tiba-tiba ia membuka halaman lain. Ada satu lagi, ini mungkin lebih kuat. Kerumunan menahan napas. Ia membaca. Barang siapa memegang janggutnya setelah subuh dan berkata, HMMM, 3 kali, maka malaikat akan menulis pahala seperti 1000 syahid. Semua kepala spontan menoleh ke arah Abu Nawas dan janggutnya yang cukup lebat. Abu Nawas menatap pria itu tanpa berkedip. Kalau benar begitu, katanya datar, maka pasar akan penuh orang yang berdiri sambil berkata, HMMM, setiap pagi. Dan para syuhada akan protes. Suasana langsung pecah. Bahkan penjaga toko roti yang lewat ikut tertawa sampai terjatuh karena licin. Abu Nawas mengambil buku lusuh itu dan menutupnya. Agama bukan sulap, bukan permainan kata, bukan trik untuk mendapatkan pahala besar dengan usaha kecil. Yang besar itu niat, kejujuran, dan pengorbanan. Pahala mengikuti, bukan dicari lewat cara-cara aneh. Pria muda itu menelan ludah. Jadi, semua ini palsu. Tidak perlu aku yang bilang, jawab Abu Nawas. Biar logikamu sendiri yang menyimpulkannya. Ia menyerahkan kembali buku itu. Beberapa saat, pria itu hanya memandangi halaman-halamannya yang kini terasa kosong dari kebenaran. Lalu ia menutupnya perlahan, seolah untuk pertama kalinya ia benar-benar melihat buku itu apa adanya, sekadar catatan manusia yang salah arah. Kerumunan bubar perlahan, sembari membahas betapa mudahnya manusia tertipu oleh sesuatu yang dibungkus kesan religius. Dan Abu Nawas, seperti biasa, hanya tersenyum kecil. Ia tahu, selama manusia hidup, hadits palsu akan selalu muncul. Namun selama logika masih digunakan, kebohongan tidak akan pernah menang lama. Di saat majelis mulai merenggang dan orang-orang bersiap pulang, seorang lelaki tua yang sejak tadi diam akhirnya berdiri. Jalannya pelan, langkahnya mantap, dan wajahnya menunjukkan pengalaman hidup yang panjang. Ia mendekati Abu Nawas sambil membawa sebuah gulungan kecil yang lebih rapi dari semua gulungan sebelumnya. Aku tidak membawa hadits aneh, katanya pelan, tapi aku ingin tahu sesuatu yang selalu membuatku bingung. Suasana langsung hening. Bahkan angin sore pun seperti ikut berhenti. Aku sering mendengar orang berkata, kalau haditsnya palsu tapi niatnya baik, apa salahnya diamalkan? Ia menatap Abu Nawas dalam-dalam. Aku ingin kau jawab tanpa membuatku tertawa. Aku ingin jawabannya masuk sampai ke tulang. Abu Nawas tidak tersenyum. Tidak juga mengangguk. Ia hanya menatap laki-laki itu dengan penghormatan yang sama seperti kepada guru-gurunya. Ia kemudian duduk kembali, menepuk tanah di sebelahnya. Lelaki tua itu ikut duduk. Kalau seseorang memberikanmu air, Abu Nawas memulai, lalu berkata bahwa air ini berasal dari sumur suci, padahal ia mengambil dari sungai yang kotor, apakah niatnya yang baik membuat air itu menjadi suci? Lelaki tua itu menggeleng. Kalau seseorang ingin menolongmu supaya sembuh, lalu memberimu ramuan yang katanya dari tabib besar, padahal ia meraciknya sendiri tanpa ilmu, apakah niatnya cukup untuk membuat ramuan itu manjur? Lelaki tua itu kembali menggeleng. Abu Nawas menatap kerumunan yang kini kembali berkumpul secara spontan. Begitu pula dengan hadits, lanjutnya. Kebaikan tidak bisa dibangun di atas kebohongan. Kebaikan yang berdiri di atas dusta itu rapuh. Orang yang mengamalkannya kelak akan sadar bahwa yang ia pegang bukan petunjuk, tapi bayangan. Ia menatap lelaki tua itu dengan mata yang lembut. Yang membuat sesuatu itu baik bukan niatnya saja, tapi kebenarannya. Karena agama ini bukan milik kita, tapi amanah dari Rasul. Dan tidak ada satu pun kebaikan yang memerlukan kebohongan untuk hidup. Lelaki tua itu menarik napas panjang, wajahnya berubah lembut dan lega. Aku mengerti, katanya lirih. Selama ini aku kira dusta kecil demi kebaikan tidak apa-apa. Ternyata aku keliru. Abu Nawas tersenyum tipis. Bukan kau saja. Banyak yang keliru. Karena dusta kadang datang dengan baju yang terlihat suci. Kerumunan mengangguk perlahan. Tidak ada tawa. Tidak ada gurauan. Hanya kesadaran yang mengendap pelan-pelan seperti air meresap ke tanah. Beberapa saat kemudian, lelaki tua itu bangkit dan berkata, terima kasih, Abu Nawas. Hari ini aku pulang lebih ringan. Abu Nawas menjawab, semoga Allah memudahkan jalanmu. Ingatlah selalu, kebenaran itu tidak keras, hanya tegas. Lelaki tua itu melangkah pergi, diikuti perlahan oleh warga Kufah satu persatu. Pasar mulai sepi. Cahaya senja berubah menjadi ungu, menandai akhir hari. Abu Nawas duduk sebentar, memandangi meja pedagang kopi yang kini kosong. Ia menghela napas pendek dan berkata sendirian. Selama manusia mencari kebaikan dengan tergesa-gesa, mereka akan selalu tertipu oleh yang tampak mudah. Tapi selama ada yang mau bertanya, ada harapan. Ia bangkit, merapikan sorbannya, dan berjalan menyusuri lorong pasar yang mulai gelap.
Kufah kembali tenang. Dan di balik ketenangan itu, ilmu tetap hidup, bukan karena banyaknya gulungan kertas, tetapi karena keberanian manusia untuk memeriksa kebenaran sebelum mempercayainya. Makan bawang merah sebelum tidur, maka ia akan melihat malaikat lewat jendela rumahnya setiap malam. Di sebuah majelis kecil di pinggir pasar Kufah, Abu Nawas duduk sambil memutar biji tasbihnya. Para pedagang baru saja menutup lapak, dan beberapa orang duduk mengelilinginya untuk bertanya tentang berbagai hal, seperti biasa, dari perkara fikih sampai masalah remeh-temeh yang sebenarnya bisa dijawab sendiri. Sore itu, seorang lelaki tinggi dengan sorban besar datang sambil membawa gulungan kertas. Wajahnya penuh keyakinan, seolah ia baru menemukan hikmah besar dunia. Aku membawa hadits yang belum pernah kalian dengar, serunya lantang, membuat beberapa orang menoleh. Hadits baru. Abu Nawas mengangkat alis. Hadits itu bukan kurma yang bisa dipetik setiap musim. Lelaki itu duduk tepat di depan Abu Nawas, membuka gulungan itu, lalu membacanya dengan suara berat. Barang siapa makan bawang merah sebelum tidur, maka ia akan melihat malaikat lewat jendela rumahnya setiap malam. Orang-orang menahan tawa. Bukan karena lucu, tapi karena bingung. Bahkan penjual bawang di pasar tidak pernah mempromosikan dagangannya selebay itu. Abu Nawas diam beberapa detik, lalu bertanya pelan, siapa periwayatnya? Lelaki itu berkedip, aku mendengarnya dari guru-guruku. Tidak penting siapa periwayatnya, yang penting faedahnya besar. Abu Nawas tersenyum tipis. Justru periwayat itu seperti timbangan, kalau tidak jelas, maka barangnya diragukan. Ia lalu mengambil sebutir bawang dari kantong pedagang di sebelahnya, mengupasnya, dan mengangkatnya tinggi. Ini bawang. Semua orang di sini tahu bawang. Aromanya kuat. Efeknya ilmiah, kalau dimakan malam hari, besok pagi mulut akan berbau seperti tungku dapur. Itu fakta. Orang-orang tertawa. Abu Nawas melanjutkan dengan suara tenang, kalau memang bawang bisa membuat orang melihat malaikat lewat jendela, pasti pasar bawang sudah lebih ramai daripada pasar emas. Bahkan mungkin istana khalifah penuh petani bawang yang menjadi pembuka tabir gaib. Beberapa orang mengangguk. Logikanya masuk. Lelaki itu mulai gelisah, tapi masih berusaha menguatkan diri. Baiklah. Kalau begitu aku bacakan hadits lain, serunya, cepat-cepat membuka gulungan berikutnya. Siapa yang berjalan mundur 7 langkah setelah maghrib, maka rezekinya akan dikejar oleh bumi. Kali ini, bukan hanya Abu Nawas yang mengangkat alis. Bahkan seekor kucing yang lewat pun berhenti seolah ikut mempertanyakan. Abu Nawas bertanya lagi, periwayatnya siapa? Rahasi. Kalau dirahasiakan, artinya tidak bisa diuji. Sesuatu yang tidak bisa diuji tidak bisa diterima. Abu Nawas berdiri dan mempraktikkan berjalan mundur 3 langkah. Saya berjalan mundur. Apa yang berubah? Tidak ada. Kalau saya berjalan mundur 7 langkah, yang berubah hanya risiko saya menabrak pohon. Itu bukan rezeki mengejar, itu musibah menyambut. Semua orang meledak tertawa. Namun Abu Nawas belum selesai. Ia menunduk, menatap mata lelaki itu dengan lembut tapi tegas. Agama ini bukan permainan. Hadits itu amanah ilmu, bukan cerita untuk menakutkan atau memukau orang awam. Nabi tidak mengajarkan hal yang bertentangan dengan akal sehat, tidak pula mengajak orang melakukan tindakan yang tidak memberi manfaat nyata. Ia kemudian menunjuk gulungan-gulungan yang dibawa lelaki itu. Kalau engkau benar membawa sesuatu dari Nabi, maka pasti ada periwayatnya yang jelas, sanadnya yang bersambung, dan matanya yang tidak bertentangan dengan logika, sains, atau nilai rahmat. Lelaki itu menunduk. Tapi bagaimana orang awam membedakan hadits palsu dan asli? Abu Nawas menoleh kepada kerumunan. Pertama, lihat sanadnya. Ilmu ini seperti rantai, kalau satu patah, seluruhnya jatuh. Kedua, lihat isinya. Bila bertentangan dengan akal sehat, ilmu pengetahuan, atau Quran, maka tinggalkan. Ketiga, lihat tujuannya. Bila hanya memancing ketakutan, keuntungan pribadi, atau memaksa orang melakukan hal yang tak bermanfaat, maka itu pasti bukan ajaran Nabi. Ia mengambil kembali biji tasbihnya dan berkata pelan, agama ini diturunkan untuk membuat manusia lebih baik, bukan lebih bingung. Lelaki itu terdiam lama. Lalu, tanpa berkata apa-apa, ia menggulung semua kertasnya dan bangkit pergi. Orang-orang masih menahan tawa, tapi Abu Nawas mengangkat tangan memberi isyarat agar mereka berhenti. Jangan ditertawakan. Banyak orang membawa hadits palsu bukan karena jahat, tapi karena tidak belajar. Yang perlu kita lakukan adalah menjaga ilmu, bukan mengejek mereka. Sore mulai gelap. Para pedagang merapikan barang, dan langit Kufah memerah. Seseorang bertanya, Abu Nawas, bagaimana kalau ada orang datang membawa hadits aneh lagi? Abu Nawas tersenyum. Bawakan saja 2 hal, akal sehat dan rasa ingin tahu. 2 itu cukup untuk memisahkan cahaya dari asap. Lelaki pembawa gulungan itu belum hilang 5 langkah dari majelis ketika seorang pemuda lain tiba-tiba datang tergesa-gesa. Nafasnya terengah, tangannya memegang sebuah kertas lusuh, seakan membawa kabar gawat. Abu Nawas. Aku menemukan hadits penting ini di warung kopi dekat pasar. Orang-orang langsung saling memandang. Abu Nawas memijit pelipisnya pelan. Pemuda itu membaca lantang. Barang siapa minum kopi sebelum subuh, niscaya ia akan lebih dicintai jin daripada manusia. Sebagian jamaah langsung menahan tawa. Yang punya warung kopi ikut memandang penuh harap, jangan sampai jualannya dikaitkan dengan jin. Abu Nawas mengulurkan tangan.
Boleh lihat kertasnya. Pemuda itu menyerahkan. Kertas itu kusam, tidak ada nama riwayat, tidak ada tanggal, bahkan tinta tulisannya seperti tinta pedagang yang biasa mencatat utang kopi. Abu Nawas mengamati sejenak, lalu menunjuk bagian sisinya. Ini tulisan orang yang tergesa-gesa. Lihat, huruf ya-nya tidak selesai. Dan kalimat terakhir ini, apakah ini bukan harga kopi yang ditulis miring? Pemuda itu menganga. Benar saja, di sudut bawah tertulis, utang, 3 dirham. Penjual kopi langsung menyela, itu catatan saya. Saya tulis di kertas bekas karena kehabisan nota. Siapa yang mencabutnya? Pemuda itu memerah. Aku kira itu bagian dari hadits. Abu Nawas menepuk bahunya. Begitulah, bila orang tidak memeriksa sumber, utang kopi bisa berubah menjadi wahyu. Kerumunan tertawa begitu keras sampai seekor keledai yang lewat pun memandang heran. Pemuda itu dengan polos bertanya, tapi bukankah mungkin hadits itu benar? Abu Nawas memegang gelas kopi yang baru saja dibelikan oleh penjual tadi. Ia menghirup aromanya, lalu berkata perlahan. Kopi ini terbuat dari biji yang ditanam manusia, dipanggang manusia, diseduh manusia. Tidak mungkin minuman yang ditemukan ratusan tahun setelah Nabi lahir tiba-tiba menjadi sebab dicintai jin. Itu tidak sesuai sejarah, tidak sesuai logika, tidak sesuai ilmu. Ia lalu melanjutkan, hadits yang benar tidak mungkin berbicara tentang hal yang belum ada di masa Nabi. Sama seperti tidak mungkin Nabi membahas harga sandal buatan Baghdad, karena Baghdad belum berfungsi sebagai pusat produksi sandal pada masa beliau. Orang-orang mengangguk, sebagian baru menyadari betapa sering mereka mendengar kalimat aneh tapi menerimanya begitu saja. Pemuda itu masih tampak penasaran. Bagaimana kalau hadits palsu itu terdengar sangat meyakinkan? Abu Nawas membungkuk sedikit, mengambil sepotong batu kecil di tanah, lalu berkata, kalau aku bilang, siapa yang meletakkan batu ini di atas kepala, maka pahala puasanya berlipat. Apakah engkau percaya? Tentu tidak. Kenapa? Karena tidak ada hubungan antara batu dan pahala. Begitulah cara berpikir. Tidak semua hal yang terdengar religius itu benar. Kebenaran selalu punya hubungan yang jelas antara sebab dan akibat. Tiba-tiba seorang pria tua yang sejak tadi dia mengangkat tangan. Aku punya pertanyaan terakhir, Abu Nawas. Bagaimana kita menyikapi orang-orang yang terlalu mudah percaya pada hadits palsu? Abu Nawas menatap kerumunan satu persatu, lalu menjawab dengan suara yang membuat semua hening. Manusia mudah percaya ketika mereka ingin sesuatu terdengar suci, meski tidak masuk akal. Yang perlu kita lakukan bukan menertawakan kebodohan mereka, tetapi mengajari mereka membedakan antara cahaya ilmu dan kilau palsu yang menipu. Ia mengangkat cangkir kopi dan menambahkan. Ilmu itu seperti minuman panas ini, harus perlahan, harus hati-hati, dan harus jelas sumbernya. Kalau tidak, lidah bisa terbakar dan pikiran ikut gosong. Orang-orang tertawa, tapi mereka mengerti maksudnya. Sebelum majelis bubar, penjual kopi mendekat dan berbisik, Abu Nawas, kalau begitu, apakah kopi boleh diminum kapan saja? Abu Nawas tertawa kecil. Boleh. Yang haram hanyalah meminum kebohongan, bukan kopi. Dan sore itu, di tengah pasar Kufah yang riang, orang-orang belajar lebih banyak tentang hadits palsu, bukan dengan teori tebal, tetapi dengan logika sederhana yang mengalir seperti aroma kopi panas. Belum sempat orang-orang beranjak dari majelis, seorang pria muda berjanggut tipis tiba-tiba menyodorkan sebuah buku tebal ke hadapan Abu Nawas. Sampulnya lusuh, beberapa halamannya copot, dan jelas bukan kitab asli, melainkan kumpulan catatan yang disalin entah dari mana. Abu Nawas, di buku ini ada hadits yang sangat dahsyat, katanya penuh keyakinan. Kalau ini benar, umat akan mendapat manfaat besar. Abu Nawas menatap buku itu lekat-lekat. Apa isinya? Pria itu membalik halaman dan membaca dengan penuh dramatis. Barang siapa membaca satu huruf sambil memejamkan mata dan memutar badan 3 kali, maka seluruh dosanya gugur seperti daun kering tertiup angin. Kerumunan langsung bergemuruh. Bukan kagum, tapi bingung. Ada yang mematung, ada yang spontan mencoba memutar badan 1 kali lalu berhenti karena malu. Abu Nawas mengusap jenggotnya pelan. Siapa yang meriwayatkan ini? Banyak, jawab pria itu cepat. Aku tidak hafal namanya, tapi banyak. Abu Nawas menutup buku itu dengan lembut. Banyak itu tidak sama dengan valid. Lalat pun banyak, tapi tidak semuanya membawa manfaat. Pria itu tersinggung. Tapi apa salahnya kalau sesuatu membuat orang semangat beribadah? Abu Nawas menatap matanya langsung. Semangat itu baik. Tapi salah bila dibangun di atas kebohongan. Orang yang beribadah karena tertipu bukan mendapat pahala, tapi mendapat beban. Karena ia meyakini sesuatu yang tidak diajarkan Nabi. Ia lalu berdiri, merentangkan tangan seolah memberi ruang pada semua yang hadir. Perhatikan, katanya. Ia memejamkan mata, memutar badan 1 kali, lalu bertanya, apakah aku sekarang menjadi suci? Kerumunan tertawa. Tentu saja tidak. Kalau begitu, bagaimana mungkin Nabi yang penuh kemuliaan mengajarkan sesuatu yang bisa dilakukan anak kecil sambil bermain namun diganjar penghapusan dosa besar? Pria muda itu mulai goyah. Tapi mungkin saja ini hikmah tersembunyi. Tidak, jawab Abu Nawas datar. Yang tersembunyi itu biasanya kebenaran yang rumit, bukan gerakan aneh yang tak punya manfaat dunia maupun akhirat. Untuk memperjelas, Abu Nawas mengambil sebuah kendi air kecil. Ia mengangkatnya tinggi.
Kebersihan dalam agama selalu jelas hubungannya, wudhu membersihkan tubuh, mandi menghilangkan hadas, sedekah membersihkan harta. Semua punya sebab yang masuk akal dan terlihat hasilnya. Ia lalu menaruh kendi itu kembali. Lalu bagaimana memutar badan menyucikan jiwa? Justru yang berputar itu pikiran. Kerumunan meledak lagi dalam tawa. Pria itu perlahan menurunkan buku lusuhnya. Lalu bagaimana cara memastikan hadits itu benar? Abu Nawas menjawab tanpa ragu. Ilmu sanad untuk memeriksa siapa yang meriwayatkan. Ilmu matan untuk memeriksa isi hadisnya. Dan akal yang jernih untuk memastikan tidak bertentangan dengan realita. Ia menunjuk kerumunan. Kalau kalian baca sesuatu yang membuat kalian ingin tertawa, terjungkal, atau memutar badan 3 kali, berhentilah sejenak. Tanyakan, apakah ini ada manfaat? Apakah ini sejalan dengan akal sehat? Apakah ini sesuai dengan kemuliaan Rasul? Pria muda itu terdiam cukup lama. Lalu tiba-tiba ia membuka halaman lain. Ada satu lagi, ini mungkin lebih kuat. Kerumunan menahan napas. Ia membaca. Barang siapa memegang janggutnya setelah subuh dan berkata, HMMM, 3 kali, maka malaikat akan menulis pahala seperti 1000 syahid. Semua kepala spontan menoleh ke arah Abu Nawas dan janggutnya yang cukup lebat. Abu Nawas menatap pria itu tanpa berkedip. Kalau benar begitu, katanya datar, maka pasar akan penuh orang yang berdiri sambil berkata, HMMM, setiap pagi. Dan para syuhada akan protes. Suasana langsung pecah. Bahkan penjaga toko roti yang lewat ikut tertawa sampai terjatuh karena licin. Abu Nawas mengambil buku lusuh itu dan menutupnya. Agama bukan sulap, bukan permainan kata, bukan trik untuk mendapatkan pahala besar dengan usaha kecil. Yang besar itu niat, kejujuran, dan pengorbanan. Pahala mengikuti, bukan dicari lewat cara-cara aneh. Pria muda itu menelan ludah. Jadi, semua ini palsu. Tidak perlu aku yang bilang, jawab Abu Nawas. Biar logikamu sendiri yang menyimpulkannya. Ia menyerahkan kembali buku itu. Beberapa saat, pria itu hanya memandangi halaman-halamannya yang kini terasa kosong dari kebenaran. Lalu ia menutupnya perlahan, seolah untuk pertama kalinya ia benar-benar melihat buku itu apa adanya, sekadar catatan manusia yang salah arah. Kerumunan bubar perlahan, sembari membahas betapa mudahnya manusia tertipu oleh sesuatu yang dibungkus kesan religius. Dan Abu Nawas, seperti biasa, hanya tersenyum kecil. Ia tahu, selama manusia hidup, hadits palsu akan selalu muncul. Namun selama logika masih digunakan, kebohongan tidak akan pernah menang lama. Di saat majelis mulai merenggang dan orang-orang bersiap pulang, seorang lelaki tua yang sejak tadi diam akhirnya berdiri. Jalannya pelan, langkahnya mantap, dan wajahnya menunjukkan pengalaman hidup yang panjang. Ia mendekati Abu Nawas sambil membawa sebuah gulungan kecil yang lebih rapi dari semua gulungan sebelumnya. Aku tidak membawa hadits aneh, katanya pelan, tapi aku ingin tahu sesuatu yang selalu membuatku bingung. Suasana langsung hening. Bahkan angin sore pun seperti ikut berhenti. Aku sering mendengar orang berkata, kalau haditsnya palsu tapi niatnya baik, apa salahnya diamalkan? Ia menatap Abu Nawas dalam-dalam. Aku ingin kau jawab tanpa membuatku tertawa. Aku ingin jawabannya masuk sampai ke tulang. Abu Nawas tidak tersenyum. Tidak juga mengangguk. Ia hanya menatap laki-laki itu dengan penghormatan yang sama seperti kepada guru-gurunya. Ia kemudian duduk kembali, menepuk tanah di sebelahnya. Lelaki tua itu ikut duduk. Kalau seseorang memberikanmu air, Abu Nawas memulai, lalu berkata bahwa air ini berasal dari sumur suci, padahal ia mengambil dari sungai yang kotor, apakah niatnya yang baik membuat air itu menjadi suci? Lelaki tua itu menggeleng. Kalau seseorang ingin menolongmu supaya sembuh, lalu memberimu ramuan yang katanya dari tabib besar, padahal ia meraciknya sendiri tanpa ilmu, apakah niatnya cukup untuk membuat ramuan itu manjur? Lelaki tua itu kembali menggeleng. Abu Nawas menatap kerumunan yang kini kembali berkumpul secara spontan. Begitu pula dengan hadits, lanjutnya. Kebaikan tidak bisa dibangun di atas kebohongan. Kebaikan yang berdiri di atas dusta itu rapuh. Orang yang mengamalkannya kelak akan sadar bahwa yang ia pegang bukan petunjuk, tapi bayangan. Ia menatap lelaki tua itu dengan mata yang lembut. Yang membuat sesuatu itu baik bukan niatnya saja, tapi kebenarannya. Karena agama ini bukan milik kita, tapi amanah dari Rasul. Dan tidak ada satu pun kebaikan yang memerlukan kebohongan untuk hidup. Lelaki tua itu menarik napas panjang, wajahnya berubah lembut dan lega. Aku mengerti, katanya lirih. Selama ini aku kira dusta kecil demi kebaikan tidak apa-apa. Ternyata aku keliru. Abu Nawas tersenyum tipis. Bukan kau saja. Banyak yang keliru. Karena dusta kadang datang dengan baju yang terlihat suci. Kerumunan mengangguk perlahan. Tidak ada tawa. Tidak ada gurauan. Hanya kesadaran yang mengendap pelan-pelan seperti air meresap ke tanah. Beberapa saat kemudian, lelaki tua itu bangkit dan berkata, terima kasih, Abu Nawas. Hari ini aku pulang lebih ringan. Abu Nawas menjawab, semoga Allah memudahkan jalanmu. Ingatlah selalu, kebenaran itu tidak keras, hanya tegas. Lelaki tua itu melangkah pergi, diikuti perlahan oleh warga Kufah satu persatu. Pasar mulai sepi. Cahaya senja berubah menjadi ungu, menandai akhir hari. Abu Nawas duduk sebentar, memandangi meja pedagang kopi yang kini kosong. Ia menghela napas pendek dan berkata sendirian.
Selama manusia mencari kebaikan dengan tergesa-gesa, mereka akan selalu tertipu oleh yang tampak mudah. Tapi selama ada yang mau bertanya, ada harapan. Ia bangkit, merapikan sorbannya, dan berjalan menyusuri lorong pasar yang mulai gelap. Kufah kembali tenang. Dan di balik ketenangan itu, ilmu tetap hidup, bukan karena banyaknya gulungan kertas, tetapi karena keberanian manusia untuk memeriksa kebenaran sebelum mempercayainya. Makan bawang merah sebelum tidur, maka ia akan melihat malaikat lewat jendela rumahnya setiap malam. Di sebuah majelis kecil di pinggir pasar Kufah, Abu Nawas duduk sambil memutar biji tasbihnya. Para pedagang baru saja menutup lapak, dan beberapa orang duduk mengelilinginya untuk bertanya tentang berbagai hal, seperti biasa, dari perkara fikih sampai masalah remeh-temeh yang sebenarnya bisa dijawab sendiri. Sore itu, seorang lelaki tinggi dengan sorban besar datang sambil membawa gulungan kertas. Wajahnya penuh keyakinan, seolah ia baru menemukan hikmah besar dunia. Aku membawa hadits yang belum pernah kalian dengar, serunya lantang, membuat beberapa orang menoleh. Hadits baru. Abu Nawas mengangkat alis. Hadits itu bukan kurma yang bisa dipetik setiap musim. Lelaki itu duduk tepat di depan Abu Nawas, membuka gulungan itu, lalu membacanya dengan suara berat. Barang siapa makan bawang merah sebelum tidur, maka ia akan melihat malaikat lewat jendela rumahnya setiap malam. Orang-orang menahan tawa. Bukan karena lucu, tapi karena bingung. Bahkan penjual bawang di pasar tidak pernah mempromosikan dagangannya selebay itu. Abu Nawas diam beberapa detik, lalu bertanya pelan, siapa periwayatnya? Lelaki itu berkedip, aku mendengarnya dari guru-guruku. Tidak penting siapa periwayatnya, yang penting faedahnya besar. Abu Nawas tersenyum tipis. Justru periwayat itu seperti timbangan, kalau tidak jelas, maka barangnya diragukan. Ia lalu mengambil sebutir bawang dari kantong pedagang di sebelahnya, mengupasnya, dan mengangkatnya tinggi. Ini bawang. Semua orang di sini tahu bawang. Aromanya kuat. Efeknya ilmiah, kalau dimakan malam hari, besok pagi mulut akan berbau seperti tungku dapur. Itu fakta. Orang-orang tertawa. Abu Nawas melanjutkan dengan suara tenang, kalau memang bawang bisa membuat orang melihat malaikat lewat jendela, pasti pasar bawang sudah lebih ramai daripada pasar emas. Bahkan mungkin istana khalifah penuh petani bawang yang menjadi pembuka tabir gaib. Beberapa orang mengangguk. Logikanya masuk. Lelaki itu mulai gelisah, tapi masih berusaha menguatkan diri. Baiklah. Kalau begitu aku bacakan hadits lain, serunya, cepat-cepat membuka gulungan berikutnya. Siapa yang berjalan mundur 7 langkah setelah maghrib, maka rezekinya akan dikejar oleh bumi. Kali ini, bukan hanya Abu Nawas yang mengangkat alis. Bahkan seekor kucing yang lewat pun berhenti seolah ikut mempertanyakan. Abu Nawas bertanya lagi, periwayatnya siapa? Rahasi. Kalau dirahasiakan, artinya tidak bisa diuji. Sesuatu yang tidak bisa diuji tidak bisa diterima. Abu Nawas berdiri dan mempraktikkan berjalan mundur 3 langkah. Saya berjalan mundur. Apa yang berubah? Tidak ada. Kalau saya berjalan mundur 7 langkah, yang berubah hanya risiko saya menabrak pohon. Itu bukan rezeki mengejar, itu musibah menyambut. Semua orang meledak tertawa. Namun Abu Nawas belum selesai. Ia menunduk, menatap mata lelaki itu dengan lembut tapi tegas. Agama ini bukan permainan. Hadits itu amanah ilmu, bukan cerita untuk menakutkan atau memukau orang awam. Nabi tidak mengajarkan hal yang bertentangan dengan akal sehat, tidak pula mengajak orang melakukan tindakan yang tidak memberi manfaat nyata. Ia kemudian menunjuk gulungan-gulungan yang dibawa lelaki itu. Kalau engkau benar membawa sesuatu dari Nabi, maka pasti ada periwayatnya yang jelas, sanadnya yang bersambung, dan matanya yang tidak bertentangan dengan logika, sains, atau nilai rahmat. Lelaki itu menunduk. Tapi bagaimana orang awam membedakan hadits palsu dan asli? Abu Nawas menoleh kepada kerumunan. Pertama, lihat sanadnya. Ilmu ini seperti rantai, kalau satu patah, seluruhnya jatuh. Kedua, lihat isinya. Bila bertentangan dengan akal sehat, ilmu pengetahuan, atau Quran, maka tinggalkan. Ketiga, lihat tujuannya. Bila hanya memancing ketakutan, keuntungan pribadi, atau memaksa orang melakukan hal yang tak bermanfaat, maka itu pasti bukan ajaran Nabi. Ia mengambil kembali biji tasbihnya dan berkata pelan, agama ini diturunkan untuk membuat manusia lebih baik, bukan lebih bingung. Lelaki itu terdiam lama. Lalu, tanpa berkata apa-apa, ia menggulung semua kertasnya dan bangkit pergi. Orang-orang masih menahan tawa, tapi Abu Nawas mengangkat tangan memberi isyarat agar mereka berhenti. Jangan ditertawakan. Banyak orang membawa hadits palsu bukan karena jahat, tapi karena tidak belajar. Yang perlu kita lakukan adalah menjaga ilmu, bukan mengejek mereka. Sore mulai gelap. Para pedagang merapikan barang, dan langit Kufah memerah. Seseorang bertanya, Abu Nawas, bagaimana kalau ada orang datang membawa hadits aneh lagi? Abu Nawas tersenyum. Bawakan saja 2 hal, akal sehat dan rasa ingin tahu. 2 itu cukup untuk memisahkan cahaya dari asap. Lelaki pembawa gulungan itu belum hilang 5 langkah dari majelis ketika seorang pemuda lain tiba-tiba datang tergesa-gesa. Nafasnya tengah, tangannya memegang sebuah kertas lusuh, seakan membawa kabar gawat. Abu Nawas. Aku menemukan hadits penting ini di warung kopi dekat pasar. Orang-orang langsung saling memandang. Abu Nawas memijit pelipisnya pelan. Pemuda itu membaca lantang.
Barang siapa minum kopi sebelum subuh, niscaya ia akan lebih dicintai jin daripada manusia. Sebagian jamaah langsung menahan tawa. Yang punya warung kopi ikut memandang penuh harap, jangan sampai jualannya dikaitkan dengan jin. Abu Nawas mengulurkan tangan. Boleh lihat kertasnya. Pemuda itu menyerahkan. Kertas itu kusam, tidak ada nama riwayat, tidak ada tanggal, bahkan tinta tulisannya seperti tinta pedagang yang biasa mencatat utang kopi. Abu Nawas mengamati sejenak, lalu menunjuk bagian sisinya. Ini tulisan orang yang tergesa-gesa. Lihat, huruf ya-nya tidak selesai. Dan kalimat terakhir ini, apakah ini bukan harga kopi yang ditulis miring? Pemuda itu menganga. Benar saja, di sudut bawah tertulis, utang, 3 dirham. Penjual kopi langsung menyela, itu catatan saya. Saya tulis di kertas bekas karena kehabisan nota. Siapa yang mencabutnya? Pemuda itu memerah. Aku kira itu bagian dari hadits. Abu Nawas menepuk bahunya. Begitulah, bila orang tidak memeriksa sumber, utang kopi bisa berubah menjadi wahyu. Kerumunan tertawa begitu keras sampai seekor keledai yang lewat pun memandang heran. Pemuda itu dengan polos bertanya, tapi bukankah mungkin hadits itu benar? Abu Nawas memegang gelas kopi yang baru saja dibelikan oleh penjual tadi. Ia menghirup aromanya, lalu berkata perlahan. Kopi ini terbuat dari biji yang ditanam manusia, dipanggang manusia, diseduh manusia. Tidak mungkin minuman yang ditemukan ratusan tahun setelah Nabi lahir tiba-tiba menjadi sebab dicintai jin. Itu tidak sesuai sejarah, tidak sesuai logika, tidak sesuai ilmu. Ia lalu melanjutkan, hadits yang benar tidak mungkin berbicara tentang hal yang belum ada di masa Nabi. Sama seperti tidak mungkin Nabi membahas harga sandal buatan Baghdad, karena Baghdad belum berfungsi sebagai pusat produksi sandal pada masa beliau. Orang-orang mengangguk, sebagian baru menyadari betapa sering mereka mendengar kalimat aneh tapi menerimanya begitu saja. Pemuda itu masih tampak penasaran. Bagaimana kalau hadits palsu itu terdengar sangat meyakinkan? Abu Nawas membungkuk sedikit, mengambil sepotong batu kecil di tanah, lalu berkata, kalau aku bilang, siapa yang meletakkan batu ini di atas kepala, maka pahala puasanya berlipat. Apakah engkau percaya? Tentu tidak. Kenapa? Karena tidak ada hubungan antara batu dan pahala. Begitulah cara berpikir. Tidak semua hal yang terdengar religius itu benar. Kebenaran selalu punya hubungan yang jelas antara sebab dan akibat. Tiba-tiba seorang pria tua yang sejak tadi dia mengangkat tangan. Aku punya pertanyaan terakhir, Abu Nawas. Bagaimana kita menyikapi orang-orang yang terlalu mudah percaya pada hadits palsu? Abu Nawas menatap kerumunan satu persatu, lalu menjawab dengan suara yang membuat semua hening. Manusia mudah percaya ketika mereka ingin sesuatu terdengar suci, meski tidak masuk akal. Yang perlu kita lakukan bukan menertawakan kebodohan mereka, tetapi mengajari mereka membedakan antara cahaya ilmu dan kilau palsu yang menipu. Ia mengangkat cangkir kopi dan menambahkan. Ilmu itu seperti minuman panas ini, harus perlahan, harus hati-hati, dan harus jelas sumbernya. Kalau tidak, lidah bisa terbakar dan pikiran ikut gosong. Orang-orang tertawa, tapi mereka mengerti maksudnya. Sebelum majelis bubar, penjual kopi mendekat dan berbisik, Abu Nawas, kalau begitu, apakah kopi boleh diminum kapan saja? Abu Nawas tertawa kecil. Boleh. Yang haram hanyalah meminum kebohongan, bukan kopi. Dan sore itu, di tengah pasar Kufah yang riang, orang-orang belajar lebih banyak tentang hadits palsu, bukan dengan teori tebal, tetapi dengan logika sederhana yang mengalir seperti aroma kopi panas. Belum sempat orang-orang beranjak dari majelis, seorang pria muda berjanggut tipis tiba-tiba menyodorkan sebuah buku tebal ke hadapan Abu Nawas. Sampulnya lusuh, beberapa halamannya copot, dan jelas bukan kitab asli, melainkan kumpulan catatan yang disalin entah dari mana. Abu Nawas, di buku ini ada hadits yang sangat dahsyat, katanya penuh keyakinan. Kalau ini benar, umat akan mendapat manfaat besar. Abu Nawas menatap buku itu lekat-lekat. Apa isinya? Pria itu membalik halaman dan membaca dengan penuh dramatis. Barang siapa membaca satu huruf sambil memejamkan mata dan memutar badan 3 kali, maka seluruh dosanya gugur seperti daun kering tertiup angin. Kerumunan langsung bergemuruh. Bukan kagum, tapi bingung. Ada yang mematung, ada yang spontan mencoba memutar badan 1 kali lalu berhenti karena malu. Abu Nawas mengusap jenggotnya pelan. Siapa yang meriwayatkan ini? Banyak, jawab pria itu cepat. Aku tidak hafal namanya, tapi banyak. Abu Nawas menutup buku itu dengan lembut. Banyak itu tidak sama dengan valid. Lalat pun banyak, tapi tidak semuanya membawa manfaat. Pria itu tersinggung. Tapi apa salahnya kalau sesuatu membuat orang semangat beribadah? Abu Nawas menatap matanya langsung. Semangat itu baik. Tapi salah bila dibangun di atas kebohongan. Orang yang beribadah karena tertipu bukan mendapat pahala, tapi mendapat beban. Karena ia meyakini sesuatu yang tidak diajarkan Nabi. Ia lalu berdiri, merentangkan tangan seolah memberi ruang pada semua yang hadir. Perhatikan, katanya. Ia memejamkan mata, memutar badan 1 kali, lalu bertanya, apakah aku sekarang menjadi suci? Kerumunan tertawa. Tentu saja tidak. Kalau begitu, bagaimana mungkin Nabi yang penuh kemuliaan mengajarkan sesuatu yang bisa dilakukan anak kecil sambil bermain namun diganjar penghapusan dosa besar? Pria muda itu mulai goyah. Tapi mungkin saja ini hikmah tersembunyi.
Tidak, jawab Abu Nawas datar. Yang tersembunyi itu biasanya kebenaran yang rumit, bukan gerakan aneh yang tak punya manfaat dunia maupun akhirat. Untuk memperjelas, Abu Nawas mengambil sebuah kendi air kecil. Ia mengangkatnya tinggi. Kebersihan dalam agama selalu jelas hubungannya, wudhu membersihkan tubuh, mandi menghilangkan hadas, sedekah membersihkan harta. Semua punya sebab yang masuk akal dan terlihat hasilnya. Ia lalu menaruh kendi itu kembali. Lalu bagaimana memutar badan menyucikan jiwa? Justru yang berputar itu pikiran. Kerumunan meledak lagi dalam tawa. Pria itu perlahan menurunkan buku lusuhnya. Lalu bagaimana cara memastikan hadits itu benar? Abu Nawas menjawab tanpa ragu. Ilmu sanad untuk memeriksa siapa yang meriwayatkan. Ilmu matan untuk memeriksa isi hadisnya. Dan akal yang jernih untuk memastikan tidak bertentangan dengan realita. Ia menunjuk kerumunan. Kalau kalian baca sesuatu yang membuat kalian ingin tertawa, terjungkal, atau memutar badan 3 kali, berhentilah sejenak. Tanyakan, apakah ini ada manfaat? Apakah ini sejalan dengan akal sehat? Apakah ini sesuai dengan kemuliaan Rasul? Pria muda itu terdiam cukup lama. Lalu tiba-tiba ia membuka halaman lain. Ada satu lagi, ini mungkin lebih kuat. Kerumunan menahan napas. Ia membaca. Barang siapa memegang janggutnya setelah subuh dan berkata, HMMM, 3 kali, maka malaikat akan menulis pahala seperti 1000 syahid. Semua kepala spontan menoleh ke arah Abu Nawas dan janggutnya yang cukup lebat. Abu Nawas menatap pria itu tanpa berkedip. Kalau benar begitu, katanya datar, maka pasar akan penuh orang yang berdiri sambil berkata, HMMM, setiap pagi. Dan para syuhada akan protes. Suasana langsung pecah. Bahkan penjaga toko roti yang lewat ikut tertawa sampai terjatuh karena licin. Abu Nawas mengambil buku lusuh itu dan menutupnya. Agama bukan sulap, bukan permainan kata, bukan trik untuk mendapatkan pahala besar dengan usaha kecil. Yang besar itu niat, kejujuran, dan pengorbanan. Pahala mengikuti, bukan dicari lewat cara-cara aneh. Pria muda itu menelan ludah. Jadi, semua ini palsu. Tidak perlu aku yang bilang, jawab Abu Nawas. Biar logikamu sendiri yang menyimpulkannya. Ia menyerahkan kembali buku itu. Beberapa saat, pria itu hanya memandangi halaman-halamannya yang kini terasa kosong dari kebenaran. Lalu ia menutupnya perlahan, seolah untuk pertama kalinya ia benar-benar melihat buku itu apa adanya, sekadar catatan manusia yang salah arah. Kerumunan bubar perlahan, sembari membahas betapa mudahnya manusia tertipu oleh sesuatu yang dibungkus kesan religius. Dan Abu Nawas, seperti biasa, hanya tersenyum kecil. Ia tahu, selama manusia hidup, hadits palsu akan selalu muncul. Namun selama logika masih digunakan, kebohongan tidak akan pernah menang lama. Di saat majelis mulai merenggang dan orang-orang bersiap pulang, seorang lelaki tua yang sejak tadi diam akhirnya berdiri. Jalannya pelan, langkahnya mantap, dan wajahnya menunjukkan pengalaman hidup yang panjang. Ia mendekati Abu Nawas sambil membawa sebuah gulungan kecil yang lebih rapi dari semua gulungan sebelumnya. Aku tidak membawa hadits aneh, katanya pelan, tapi aku ingin tahu sesuatu yang selalu membuatku bingung. Suasana langsung hening. Bahkan angin sore pun seperti ikut berhenti. Aku sering mendengar orang berkata, kalau haditsnya palsu tapi niatnya baik, apa salahnya diamalkan? Ia menatap Abu Nawas dalam-dalam. Aku ingin kau jawab tanpa membuatku tertawa. Aku ingin jawabannya masuk sampai ke tulang. Abu Nawas tidak tersenyum. Tidak juga mengangguk. Ia hanya menatap laki-laki itu dengan penghormatan yang sama seperti kepada guru-gurunya. Ia kemudian duduk kembali, menepuk tanah di sebelahnya. Lelaki tua itu ikut duduk. Kalau seseorang memberikanmu air, Abu Nawas memulai, lalu berkata bahwa air ini berasal dari sumur suci, padahal ia mengambil dari sungai yang kotor, apakah niatnya yang baik membuat air itu menjadi suci? Lelaki tua itu menggeleng. Kalau seseorang ingin menolongmu supaya sembuh, lalu memberimu ramuan yang katanya dari tabib besar, padahal ia meraciknya sendiri tanpa ilmu, apakah niatnya cukup untuk membuat ramuan itu manjur? Lelaki tua itu kembali menggeleng. Abu Nawas menatap kerumunan yang kini kembali berkumpul secara spontan. Begitu pula dengan hadits, lanjutnya. Kebaikan tidak bisa dibangun di atas kebohongan. Kebaikan yang berdiri di atas dusta itu rapuh. Orang yang mengamalkannya kelak akan sadar bahwa yang ia pegang bukan petunjuk, tapi bayangan. Ia menatap lelaki tua itu dengan mata yang lembut. Yang membuat sesuatu itu baik bukan niatnya saja, tapi kebenarannya. Karena agama ini bukan milik kita, tapi amanah dari Rasul. Dan tidak ada satu pun kebaikan yang memerlukan kebohongan untuk hidup. Lelaki tua itu menarik napas panjang, wajahnya berubah lembut dan lega. Aku mengerti, katanya lirih. Selama ini aku kira dusta kecil demi kebaikan tidak apa-apa. Ternyata aku keliru. Abu Nawas tersenyum tipis. Bukan kau saja. Banyak yang keliru. Karena dusta kadang datang dengan baju yang terlihat suci. Kerumunan mengangguk perlahan. Tidak ada tawa. Tidak ada gurauan. Hanya kesadaran yang mengendap pelan-pelan seperti air meresap ke tanah. Beberapa saat kemudian, lelaki tua itu bangkit dan berkata, terima kasih, Abu Nawas. Hari ini aku pulang lebih ringan. Abu Nawas menjawab, semoga Allah memudahkan jalanmu. Ingatlah selalu, kebenaran itu tidak keras, hanya tegas. Lelaki tua itu melangkah pergi, diikuti perlahan oleh warga Kufah satu persatu.
pasar mulai sepi. Cahaya senja berubah menjadi ungu, menandai akhir hari. Abu Nawas duduk sebentar, memandangi meja pedagang kopi yang kini kosong. Ia menghela napas pendek dan berkata sendirian. Selama manusia mencari kebaikan dengan tergesa-gesa, mereka akan selalu tertipu oleh yang tampak mudah. Tapi selama ada yang mau bertanya, ada harapan. Ia bangkit, merapikan sorbannya, dan berjalan menyusuri lorong pasar yang mulai gelap. Kufah kembali tenang. Dan di balik ketenangan itu, ilmu tetap hidup, bukan karena banyaknya gulungan kertas, tetapi karena keberanian manusia untuk memeriksa kebenaran sebelum mempercayainya.